Aktif. Saatnya tanya Ustadz yuk. Ustadz, ini ada pertanyaan dari saudari kita Asma Indah dari Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar kita termotivasi untuk meningkatkan amalan yang tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi juga di luar Ramadan. Terima kasih. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Tentang motivasi agar amal kita meningkat dan tersemangati untuk beramal saleh tidak hanya dalam bulan Ramadan. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahmakumullahu taala, nah itu adalah bagian dari kesalahan-kesalahan dari sebagian dari kita semuanya. Kita katakan kesalahan dari sebagian di antara kita semuanya. Semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya ada pada bulan Ramadan saja. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu hanya ada dalam bulan Ramadan. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat pencipta kita yang berhak kita sembah, yang kepadanya kita beribadah sebelum Ramadan, di dalam Ramadan, dan di luar Ramadan. Kita hendaknya senantiasa istiqomah untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri bahwasanya Ramadan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kita itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dianggap berhasil di dalam bulan Ramadan itu kalau kemudian apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan kita bisa mengistiqomahkannya di luar bulan Ramadan. Itu adalah ciri bahwasanya Ramadan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cirinya. Dikarenakan para ulama rahimahumullahu taala di antara mereka menyebutkan bahwasanya salah satu ciri daripada amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selepas beramal soleh maka bertambah dengan amal soleh yang lainnya, bukan malah berkurang. Ya, sekali lagi bukan malah berkurang namun bertambah. Kita saksikan diri kita bahwasanya dalam bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran. Maka Al-Quran itu kita baca bukan hanya dalam bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan kita juga membacanya. Agar kita termotivasi, ya kita ingat-ingat akan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam ibadah-ibadah secara umum yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan. Contoh misalkan membaca Al-Quran agar kita termotivasi untuk terus meneruskannya bukan hanya dalam bulan Ramadan, terus menghatamkannya bukan hanya dalam bulan Ramadan. Kita ingat-ingat hadis Nabi SAW misalkan man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran baginya adalah kebaikan. Dan setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif sendiri adalah satu huruf, lam sendiri itu satu huruf, dan mim satu huruf. Maka hadis-hadis yang semacam ini kembali kita pelajari, kembali kita baca, kembali kita renungi, agar kemudian kita bangkit lagi semangat kita bukan hanya dalam bulan Ramadan. Bangkit semangat kita untuk meneruskan keutamaan daripada membaca Al-Quran. Di samping juga misalkan kita baca lagi hadis yang lain tentang Al-Quran. Yuqalu li sahibil Qur'ani yaumil qiyamah, akan dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, para ahli Quran nanti pada hari kiamat, Iqra warqa waratil kama kunta turatilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Baca dan naiklah karena sungguhnya akhir tempat kedudukanmu di surga itu adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka perlu bagi kita untuk kembali belajar dan terus belajar. Ya, tatkala kita di luar Ramadan kemudian merasa futur, malas dalam membaca Al-Quran, pelajari kembali, buka kembali catatannya, buka kembali buku, buka kembali kitab. Apa sih keutamaan baca Al-Quran itu? Apa sih keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang ahli Al-Quran? Tatkala dalam bulan Ramadan kita semangat untuk sholat sunnah, kita semangat termotivasi untuk sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah dan lain sebagainya, sholat tarawih, sholat malam, qiyamul lail dan sebagainya.
Baca kembali keutamaan-keutamaan apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi amal-amal soleh tadi itu. Ya, tadi sudah kita sebutkan tentang misalkan keutamaan salat rawatib yang muakkadah, dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Yang ghairu muakkadah, diharamkan baginya neraka, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Misalkan, nah, yang bicara tentang masalah itu kemudian kita baca lagi dan kita baca lagi, ya. Jadi futurnya kita, tidak tersemangatinya kita untuk kembali beribadah itu adalah karena turunnya iman. Karena turunnya iman. Kalau kita ingin tersemangati kembali, termotivasi kembali, maka iman itu harus dinaikkan. Bagaimana menaikkan iman? Ilmu, iman dan amal soleh. Jadi kembali harus dipelajari kembali, berilmu, beriman, kemudian setelah itu akan berbuah dengan amal soleh. Maka silahkan belajar kembali, mempelajari kembali, dibaca terus tentang keutamaan amal soleh yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala di dalam bulan Ramadan kita semangat untuk berinfak, gitu ya, karena melihat Ramadannya. Bulan Ramadan pelajari kembali keutamaan orang yang bersedekah. Misalkan yang paling ringan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian kepada api neraka, lindungi jaga diri kalian dari api neraka sekalipun hanya dengan separuh biji kurma. Hanya separuh biji kurma bisa melindungi seorang dari api neraka. Maka dengan kita membaca kembali itu, mempelajari itu kembali, kita sangat berharap agar semangat itu datang kembali, ya, termotivasi kembali untuk kemudian kita bisa istiqomah kembali menjalankan apa yang pernah atau apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, sekalipun mungkin gitu ya tidak seperti dalam bulan Ramadan, karena ya itulah perasaan hati yang berbeda ya ketika kita berada dalam bulan Ramadan, dalam bulan yang penuh, yang besar, yang agung, dengan di bulan-bulan yang lainnya. Demikian wallahu taala a'lamu bishawab.